keselamatan itu. Ini Asal pernyataan. mengaku nama Yesus saja ya. Ya, mereka bilang begitu karena pendasarnya ada di sini. Jika kamu mengakui dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu bahwa Yesus adalah penebus, kamu sudah selamat. Ternyata situasi Roma pada saat itu berbeda. Roma pada saat itu, gereja Roma, jemaat Roma, jika kamu mengakui, dia kata, jika kamu homologeo, artinya kamu harus memberikan pertanggungjawaban terhadap deklarasi iman yang kamu berikan. Bagaimana cara mempertanggungjawabkan, Peter? Hanya sebut saja begitu atau dengan hidup? Dengan tindakan, Romo. Iya, dengan tindakan. Makanya ini loh, homologeo artinya memberikan pertanggungjawaban terhadap deklarasi yang telah kamu buat. Bertanggung. Romo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, selamat malam waktu Indonesia. Apa kabar semua? Baik-baik ya? Puji Tuhan, baik selalu. Sehat-sehat, Romo. Oke, Peter. Siapa yang ada di atas room nih? Peter, siapa lagi? Peter, Frater Evert, Romo. Sama Frater Evert, Romo. Sama Frater Evert. Waduh. Frater Evert juga ada di sini. Ada, Romo. Kalian sudah doa semua kan? Puji nanti Tuhan, ada yang bantu bacakan siapa nih? Ya, Evert sama Peter, Romo. Boleh, Romo. Disampaikan saja langsung. Standby, Romo. Evert sama Peter nanti bantu. Oke, selamat malam untuk Indonesia, selamat untuk semuanya. Minta maaf di sini Yesus angkat Petrus yang tenggelam dan di belakang ada yang melindungi. Jadi santai saja. Kalian sudah buka dengan doa semua? Sampun, puji Tuhan sampun, Romo. Oke, jadi kita mohon curahan Roh Kudus untuk kita semua pada malam hari ini, agar yang kita dialogkan malam hari ini menjadi bantuan untuk bertumbuh, berkembang di dalam perjalanan hidup kita. Ada benih yang jatuh saya selalu suka itu, ada benih yang jatuh di jalanan, nggak bisa tumbuh, berkembang karena burung-burung datang dan mengambil mereka makan dan dibawa ke sana, dibawa ke sini. Banyak teman-teman yang lemah karena imannya tidak tahu tentang pengetahuan iman yang mendalam. Banyak yang datang bilang ini yang benar, mereka ke sana, ini yang benar, mereka ke sini. Jadi inilah misi kita, adalah kembali seperti Yesus, mengangkat kembali mereka dari ketidakbenaran yang dalam konsep kita ya, untuk kembali kepada Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Ada benih yang jatuh juga di tanah yang berbatu-batu, tumbuh, tetapi ketika muncul matahari mati. Banyak orang yang kegembiraan menerima Tuhan, tetapi karena begitu banyak tindihan di samping kiri kanan persoalan hidup, teman-teman yang di sana bilang begini, teman yang sini bilang sini, akhirnya matilah benih iman itu. Ada benih iman juga yang jatuh di akar rumput, di semak belukar, karena keputusan hidup, karena kesibukan hidup, karena kecemasan hidup, tidak memperhatikan untuk membersihkan benih-benih ilalang akar yang di samping kiri kanan benih itu, maka benih itu akan mati. Dan semoga mimpi kita bahwa semua benih yang kita tanam itu jatuh di tanah yang subur, karena di tanah yang subur ini akan memproduksi, menghasilkan begitu banyak buah. Karena itu ada satu pernyataan, kita berharga di mana kita berada. Jadi kalau seandainya satu botol air ini di kios kecil harganya 10.000, kalau di restoran di harganya 15.000, di hotel berbintang 5 pasti harganya 50.000. Jadi ukuran yang sama, ketika berada di tempat yang berbeda, maka harga pun akan berbeda. Berbahagialah saudara dan saudariku dengan tempatmu yang ada, di mana engkau berada sekarang ini. Gereja Katolik, di mana semuanya ada, sakramen ada, pokoknya semua pelayanan ada, doktrinnya ada, tradisinya ada, magisteriumnya ada, kitab suci apalagi ada. Jadi mau kemana lagi? Jadi berhargalah di mana kamu berada saat ini, saudara-saudariku Katolik.
Karena saya tidak mau katakan mereka tidak berharga, tetapi ukuran harga itu bergantung juga kepada tempat. Jadi di mana kamu tanam benihmu, di tanah yang semak belukar, atau tanam benihmu di antara batu-batu, atau buang benih imanmu di jalanan, maka akan hilang. Ataukah benihmu ditanam di tanah yang subur. Jadi salam untuk Petra Tampilang, salve para pelayan paus, penyembah patung dan penghuni api purgatorium. Santai saja, kami tidak akan dipengaruhi dengan komen-komen seperti itu. Karena yang kita fokuskan pada malam hari ini adalah bagaimana melihat pertentangan sendiri di antara Protestantisme dengan Injil itu sendiri. Jadi apa yang kita malam ini jelaskan adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan. Dan marilah kita buka pertemuan ini, saya juga buka dengan pertemuan ini juga dengan mengundang kehadiran Bapa, Putra, Roh Kudus, agar malam ini menjadi malam penuh berkat, penuh rahmat, dan juga menjadi kekuatan di mana kita yakini, percaya sungguh-sungguh dengan tempat kita berada di dalam gereja Katolik ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, utuslah rahmat Roh Kudus-Mu, curahkanlah berkat-Mu, terangilah pikiran akal kami, hati kami. Semoga malam hari ini menjadi juga malam penuh berkat, di mana kami mengasah iman kami, seperti Petrus katakan di dalam Yohanes 6. Kemana kami akan pergi? Kami percaya dan kami tahu Engkaulah yang Maha Tinggi. Kami percaya Tuhan, dan juga kami ingin tahu apa yang kami percaya. Kami ingin dalami apa yang kami percaya. Bantulah dan utuslah Roh-Mu, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Kelihatan tema ini sedikit menukik ya, minta maaf. Sangat menukik, Mo. Sangat menukik dan luar biasa keren. Ini belum pernah kita garap, Mo. Lanjut, Mo. Injil versus Protestan. Yes. Oh, iya. Jadi Protestan ya, Protestantisme ya, sana berurat berakar sama saja. Kalau gitu mau bedakan kata ya udah, satunya isme, satunya institusi atau orangnya. Oke, yang pertama saya mau katakan bahwa tujuan tema ini bukan untuk menyinggung, menyerang siapapun. Saya hanya mau menunjukkan kebenaran dalam cinta kepada mereka dan cinta kepada kebenaran, yang seperti tertuang di dalam Yohanes 8:32. Silakan. Yohanes 8:32. Peter. Yohanes 8, silakan. Sebentar. Yohanes 8:32 ya, Romo. Oke. Oke. Sebentar, Romo. Ya, Yohanes 8:32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kamu akan tahu bahwa kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi apa yang akan kita bicarakan malam hari ini bukan buat statement negatif, framing, tetapi kita melihat bahwa ini loh kenyataan biblis dan kenyataan yang dihidupi oleh teman-teman denominasi, atau saya ikut alur Konsili Vatikan, saudara-saudara yang terpisah. Oke. Dan ingat bahwa kamu akan membenci mungkin kekatolikan, kamu akan silakan membenci framing kekatolikan, tetapi saya mau seperti Paulus juga katakan seperti ini, Galatia 4:16. Karena Galatia kebenaran 4. itu, dan karena kebenaran itu dia akan dibenci, tapi tidak. Galatia 4:16. Ini pertanyaan adanya. Galatia 4:16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mantap. Ini yang kita hidupi selama ini. Kalau kita katakan yang benar, kita dianggap apa, Peter? Dianggap apa ya? Tadi Paulus, jangan ganti kata Paulus punya. Baca ulang deh, Peter. Baca ulang.
Apakah dengan Galatia. mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Dianggap musuh gitu Romo maksudnya. Apakah dengan mengatakan yang benar? Apakah dengan mengungkap semua kebenaran itu aku akan menjadi musuh? Karena itu saudara dan saudariku tidak pernah bermaksud untuk itu ya. Hanya untuk membeberkan ini dulu kebenaran biblis, kebenaran Alkitabiah. Bukan pembenaran Alkitabiah seperti yang selalu di framing ya. Kalau kita tunjukkan kitab suci di tangan juga jadi salah ya. Bilang Iya. tafsir suka-suka ya. Kalau tidak tunjukkan bilang kita tidak pernah baca kitab suci. Jadi kita selalu serba salah lah Peter. Oke, selamat datang di beberapa poin penting kita sandingkan antara Protestantisme atau Protestan versus Injil sendiri. Yang pertama saya mau katakan bahwa mereka mengambil dari Roma 10 ayat 9, silakan. Roma 10 ayat 9. Sebentar Romo. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku Mulutmu. jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, mereka bilang begini, saya sudah selamat dan jika mati saya masuk surga tanpa hilang keselamatan itu. Ini Asal pernyataan mengaku penting. nama Yesus saja ya. Ya, mereka bilang begitu karena pendasaran ada di sini. Jika kamu mengakui dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu bahwa Yesus adalah penebus, kamu sudah selamat. Ternyata situasi Roma pada saat itu berbeda. Roma pada saat itu, gereja Roma, jemaat Roma berhadapan dengan dua dilema. Mengakui Kaisar sebagai Kyrios atau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau mengakui Yesus sebagai Tuhan, apa konsekuensinya Peter? Mereka akan menjadi martir, dibuang ke Koliseo dan dibunuh. Ya. Kalau seandainya mengakui Kaisar Kyrios sebagai Tuhan, mereka akan selamat. Mereka akan selamat, tidak dibunuh, tetapi keselamatan yang di sana akan hilang. Karena itu kata Paulus itu penting. Jika kamu, jika. Jadi ini memberikan sebuah kondisi, kamu pilih. Coba baca ulang deh, Peter. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Oke, kata jika kamu, apa artinya, saudara? Seandainya kamu mengaku. Karena itu ada dua opsi. Jadi itulah yang sebenarnya harus kita lihat ya. Berhadapan dengan itu. Dan juga Paulus gunakan kata homologeo untuk mengakui itu. Jika kamu mengakui, dia kata jika kamu homologeo artinya kamu harus memberikan pertanggungjawaban terhadap deklarasi iman yang kamu berikan. Bagaimana cara mempertanggungjawabkan? Peter, hanya sebut saja begitu atau dengan hidup? Dengan tindakan, Romo. Iya, dengan tindakan. Makanya ini loh, homologeo artinya memberikan pertanggungjawaban terhadap deklarasi yang telah kamu buat. Bertanggung jawab. Dalam kehidupan setiap hari suami yang bertanggung jawab itu bukan hanya di bibir saja kan Peter? Atau Erik? Dia harus menunjukkan bahwa ya saya bertanggung jawab dengan apa yang saya buat, dengan keberadaan saya, dengan perjuangan saya. Ini loh yang dimaksudkan itu. Dan ketika dia katakan bahwa mengakui dengan imanmu, mengakui dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu, percaya itu pakai dari kata Ibrani emunah. Emunah artinya sesuatu yang pasti. Akar yang perkasa. Kalau kita tanam benih keluar pertama akar untuk menyokong pohon. Dan ketika kita membangun rumah, dibangun di atas dasar yang kuat, wadas yang perkasa. Yesus juga di atas Petrus yang artinya batu karang untuk bangunkan gerejanya. Ini loh. Jadi ini yang harus dilihat dalam konteks itu. Tetapi kita akan menjawab dengan teks-teks. Yang pertama dikatakan bahwa mereka katakan, saya sudah selamat
Karena saya sudah mengaku dengan mulut saya, percaya dengan hati saya bahwa Yesus adalah Tuhan, selesai, saya sudah diselamatkan. Dan ketika saya mati, ke surga tanpa kehilangan keselamatan. Mau hati-hati dengan pernyataan seperti ini. Karena apa? Karena ketika mereka katakan seperti itu, Injil katakan seperti ini. Makanya tadi bilang Protestan versus Injil. Oke, mereka katakan begini, Injil katakan seperti ini. Matius 24 ayat 13. Jawaban Injil terhadap statement mereka bahwa mereka sudah selamat. Dari mana itu? Oke, silakan. Matius 24 ayat 13. Ya, sebentar. Matius 24 ayat 13. Manuel, kalau ada di YouTube tolong type juga. Ini jawaban Injil terhadap mereka. Oke. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Oke. Yang bertahan, yang mampu mempertanggungjawabkan terhadap deklarasi iman yang mereka berikan